Ya, ada tema ya tentang psikoneuroimunologi. Jadi ini memang dampak dari apa? Jiwa ya. Nanti larinya ke imunitas ya. Ini kita awali dengan sejarah dulu ya. Ini definisinya dulu ya, bahwa psikoneuroimunologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mengkaji interaksi antara faktor psikologis atau jiwa ya, kemudian sistem persarafan dan sistem imunitas ya. Dan ternyata yang dimainkan itu terkait sistem endokrin ya, atau modulasinya sistem endokrin. Ya. Ya, sejarah dulu ya, kita harus memahami ya awal-awal muasalnya seperti apa ya. Di tahun 38 sudah dikemukakan ya oleh Martin ya, tentang bahwa status emosi ini akan berdampak pada sistem kekebalan. Orang yang stres ya, atau mungkin disebut distres ya, meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi dan karsinoma. Jadi adanya karakter seseorang ya, kepribadian ya, kemudian perilakunya ya, dan pola coping serta status emosi akan berperan pada modulasi sistem imun. Kalau coping itu apa? Coping stres itu apa? Ya, mengatasi ya, cop itu mengatasi stres. Jadi kalau kita gagal ya mengelola stres ya, dengan coping yang tidak pas ya, itu juga akan berdampak pada status imun kita. Tahun 80 juga disampaikan ya istilah psikoneuroimunologi oleh Holden, dan dia menggabungkan beberapa keilmuan ya dari neurologi, psikiatri, patobiologi, dan imunologi. Nah, tahun 2000 ya, Robert Adler menyatakan bahwa ini merupakan kajian ya terkait dengan interaksi behavior, neuroendokrin, dan sistem imun. Untuk sampai hari ini ya sudah eksis ya ilmu ini ya. Meskipun pendukungnya tidak terlalu banyak. Jadi memang kaitannya dengan imun ya, itu bermain di hormonal. Jadi kalau hormonal kita bekerja baik dari otak ya, kemudian berpengaruh kepada apa di dalam otak tadi mungkin Pak Sakiran sudah menyampaikan. Ada sistem apa yang terkait emosi? Sistem limbik ya, limbik system. Limbik system akan berpengaruh kepada rilis ya atau lepasnya hormon tertentu ya. Sehingga nanti kalau dia seimbang ya normal ya, itu akhirnya menjadi sehat. Tapi sebaliknya kalau problem di limbik ini bermasalah ya, akhirnya terjadi kondisi yang ya tidak seimbang hormonnya ya, dan akhirnya merusak imunitas. Ya, intinya ini ya, psikoneuroendokrinologi prinsipnya sehat ya, adanya keseimbangan hormonal. Ya, beberapa ilustrasi yang paling sederhana ya, adanya hormon adrenalin ya, ketika ada keadaan yang buat kita shock, kaget ya, itu kan menimbulkan jantung berdebar ya. Jadi tanpa dikomando jantung akan takikardi ya ketika kita kaget. Dan permainannya di hormon adrenalin. Kemudian saat ada stres ya, cemas ya, perut terasa perih ya karena lepasnya asam lambung yang berlebih. Kemudian pada kasus diabetes mellitus ya, problem hormon insulin ya, lama-lama juga menyebabkan diabetes mellitus. Ini contoh saja beberapa kasus memang erat kaitannya dengan stres ya, yang kemudian merusak keseimbangan hormon ya, dan berakibat kepada kerusakan organ, termasuk sistem imun. Ya, ini saya kira lanjutan saja. Ya langsung aja ke ini aja lah.
Jadi sebetulnya kalau kita gagal ya mengelola imun ya, mengelola stres maaf ya, bila paparan stres terus berulang dan tingkat stres yang tinggi, akan terjadi disregulasi endokrin dan imun yang memanjang. Nah, ini paling sederhananya ini ya. Ini hipotalamus ya, stres ya. Kemudian muncul apa? Peran apa ini? Rilisnya apa? CRH ya. Ini memacu apa? ACTH ya, dari hipofisis anterior ya. Kemudian dia memacu munculnya ya, mineralokortikoid ya, apa? Aldosteron ya, dan glukokortikoid yaitu kortisol. Secara langsung ya, melalui locus coeruleus dia akan memacu ya, rilisnya adrenalin ya, dari medula adrenal. Ya dampaknya bisa cepat ya kalau ini ya, short term. Peningkatan heart rate ya, peningkatan tekanan darah ya, dan seterusnya. Kalau ini lebih lambat ya, dampaknya ya cukup bermakna ya, ada retensi sodium ya, peningkatan blood pressure ya secara perlahan ya, dan kemudian juga terkait dengan metabolisme protein, lemak dan glukosa ya. Kemudian juga ada supresi ya pada imun sistem. Jadi ini memang bentuk fisiologis ya dari tubuh kita ya, ketika kita mendapat stresor. Jadi sebenarnya lumrah ya, wajar ya ini ya. Jadi ini prosesnya ini ya. Jadi kalau kita kena stres yang jangka panjang ya, nanti amigdala reaktif ya. Jadi komponen limbik yang paling peka terhadap stres adalah nanti amigdala. Ada lagi hipokampus ya. Hipokampus kan tempat memori ya, memori yang terkait dengan stres riwayat sebelumnya yaitu hipokampus. Nanti dari hipokampus akan masuk ke amigdala ya, dia reaktif ya, memacu ini aktivasi HPA dan juga saraf simpatis. Kalau ini masih dalam rentang normal kita sebut masih homeostasis ya. Kita dimuncul keadaan-keadaan yang seperti ini ya. Kalau ini belum merusak organ ya, masih dalam tahapan yang wajar ya, itu masih homeostasis. Tapi nanti ada keadaan namanya alostasis, ini sudah berubah. Ya, misalnya pada keadaan yang terus-menerus ya terjadi pada lambung ya, yang punya gastritis akan mengalami apa? Tukak ya, tukak atau ulkus peptik. Bahkan yang lebih parah, lambung itu menjadi robek ya. Atau juga pada kasus yang kronis ya, menjadi kanker ya, karsinoma ya pada beberapa kasus. Ya, banyak kajian penelitian bahwa kasus keganasan pada wanita ya, misalnya pada ovarium ya, pada serviks ya, juga terkait dengan intensitas stres yang panjang. Dan kemudian dia gagal ya, gagal mengcoping stres tadi. Ya beberapa alostatik ya atau perubahan yang kemudian sudah menjadi patologis ya. Itu naiknya tekanan darah sistol diastolik ya, dan seterusnya, HDL menjadi penurun dan ini sudah diteliti oleh Corneville ya tahun 2003 terkait dengan beberapa sitokin proinflamasi ya. Jadi memang ada beberapa parameter yang bisa didetek di laboratorium ya, sehingga kita bisa melihat bahwa orang ini sudah mengalami beban alostatik. Ya, kita lihat ya, seandainya ada paparan ini ya, termasuk psikologi stres ya, itu tanpa sadar sebenarnya tubuh kita mengalami inflamasi kronik. Diet ya, diet yang tidak sehat, banyak karbo ya, sering makan konsumsi apa? Gula pasir, kemudian apa? Gorengan ya, itu menimbulkan kronik inflamasi. Badannya gemuk ya, itu juga inflamasi kronik.
Ya, bisa juga terkait stres awal kehidupan ya. Bisa juga problem di saluran cerna ya. Dan mungkin ada keadaan di mana T cell dysfunction ya, itu juga menimbulkan chronic inflammation. Dan pada akhirnya muncul ya ada penyakit kardiovaskuler, depresi, kanker, yang sering lagi adalah diabetes mellitus. Ini hasil penelitian ini ya dari Harun tahun 2012 ya. Jadi sudah tidak bisa disangkal bahwa proses jiwa ya, kemudian terkait dengan hormonal ya, dan juga terkait dengan nanti mediator inflamasi. Ketika gagal ya mengelola stres, maka akan muncul problem ini ya, chronic inflammation. Yang kemudian ujungnya adalah penyakit-penyakit metabolik ya, dan penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular atau disebut PTM. Bahkan Hansel pernah menemukan ya bahwa general adaptation syndrome ini bisa terjadi pembesaran kelenjar adrenal ya, atrofi timus, lian, dan jaringan limfoid lainnya. Juga ada ulkus peptik. Ya ini lebih rinci lagi ya. Jadi kalau ada stimulan stres ya, itu akan menyebabkan peran amigdala. Amigdala akan berperan ke central gray ya, paraventricular nucleus dan seterusnya. Nah ini dampaknya ini. Gangguan pola tidur ya, susah tidur ya. Atau late insomnia misalnya ya. Tertekan ya. Cemas ya. Cemas itu apa? Apa bedanya cemas dengan sedih? Kalau cemas itu khawatir ya akan yang akan datang. Tapi kalau sedih yang memikirkan kejadian yang sudah lewat ya, itu sedih. Kalau dalam bahasa Quran kan ada khauf ya, khauf itu cemas ya, dan hazan itu sedih. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau orang yang beriman nanti dia tidak ada cemas ya, tidak ada sedih. Ya, bentuknya seperti ini ya. Adanya gangguan keseimbangan imun. Jadi awalnya dari reaktivitas dari amigdala. Ya ini sebenarnya adanya kan thalamus, korteks audiens, ini kan pemicunya ya. Misalnya Anda mendengar ada orang yang menyakiti Anda ya, misalnya berbicara yang kurang sopan misalnya, tersinggung. Masuk aliran ke hipokampus ya, dan kemudian amigdala. Kalau amigdala sudah kepacu, reaksinya hanya ada dua ya. Kalau amigdala itu reaksinya apa? Kalau tidak flight ya, fight ya. Flight itu menghindar ya, fight itu melawan. Itu bentuk ini ya, bentuk respon yang primitif ya. Jadi ada orang menghina Anda ya Anda lawan, pukul misalnya, itu primitif ya. Atau Anda lari gitu kan, menghindar. Jadi ada bentuk dua ya kalau amigdala bereaksi ya. Ya fight atau flight. Dan itu disebut sebagai respon yang primitif. Nah, mengapa amigdala ini berespon secara primitif ya? Kira-kira kenapa? Karena dia tidak melibatkan ya neokorteks atau prefrontal cortex. Jadi kalau ini yang wajar kayak tadi ya. Ya harusnya ada bentuk ya, bentar. Biar langsung ke ini aja. Nah ini. Jadi kalau ini berlangsung ya secara lurus ya, ya munculnya bentuk respon primitif. Tapi kalau di sini melibatkan ini neokorteks ya, fungsi-fungsi luhur kita. Jadi misalnya Anda mau berbuat apa ya, Anda punya pemikiran, oh nanti kalau saya memukul dia, nanti kejadiannya akan panjang. Atau bahkan membunuh orang itu dosa misalnya. Jadi ada rem. Atau ketika Anda
disinggung seseorang, Anda hanya mengatakan sebenarnya dia menghina dirinya sendiri misalnya. Atau dia membuat kehinaan pada dirinya sendiri. Itu kan bentuk-bentuk pemikiran luhur. Karena ada neokorteks. Jadi kalau mainnya di sini ya terus yang ada hanya respon primitif ya, kalau nggak fight dan flight. Tapi kalau dia melibatkan neokorteks ya, nah ini akan menghambat dulu, tidak dibajak oleh amigdala. Jadi istilahnya pembajakan amigdala di sini. Jadi yang berperan akhirnya menjadi bentuk respon primitif. Nah, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan ya, dalam perspektif Islam ini kita awali nih. Jadi orang yang memiliki religiusitas atau spiritualitas ya, ini akan punya prinsip kesadaran. Kesadarannya yang paling kuat adalah terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tak terbatas ya, yang menjadikan yang ada dialah yang abadi dan hakiki. Jadi kalau ada kesadaran ini ya, kesadaran ketuhanan ya, ini akan menimbulkan keyakinan ya, kemudian akan memunculkan relasi antara dirinya dengan Tuhan. Kemudian ada pemaknaan dan akhirnya muncul nilai. Ini akan mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Nah ini yang paling penting kaitannya dengan konsep coping mekanisme. Jadi stres apapun ya, beratnya sebesar apapun ya, ketika sebetulnya kita kembalikan kepada yang maha abadi dan hakiki ya, itu sebenarnya selesai sebetulnya. Jadi ya kita sering ya dijebak oleh apa? Keadaan-keadaan yang terkait dengan kebutuhan hawa nafsu kita ya, atau mungkin tuntutan orang lain ya sekitar kita. Jadi kita sudah tidak mengingat Allah tapi malah mengingat selain Allah. Itu ya dampak dari tadi spiritualitas atau religiusnya tidak, ini R-nya hilang nanti ya di detail ya, religius R-nya 1. Jadi harus ada bentuk ya, bentuk pengembalian ya dari talamus ya, sebaiknya dikembalikan ke neokorteks atau prefrontal cortex. Caranya gimana? Ya ketika Anda dapat sesuatu yang buruk ya, itu jangan terus berespon, tapi tahan dulu ya. Tarik nafas dulu. Coba renungkan dulu ya. Jadi sifatnya ada jeda dulu ya, agar dia masuk ke neokorteks. Nanti responnya akan baik. Jadi kejadian hidup atau stresor ya, kalau copingnya positif ya, jadi akan menjadi prestasi ya. Tapi kalau copingnya buruk ya, dia pasti menjadi sakit ya. Ya sakitnya nanti akan bervariasi ya, masing-masing orang akan beda-beda. Ada yang nanti kepalanya nggak hilang-hilang nyerinya ya, nyeri klaster ya, nyeri kepala klaster, TTH, kemudian apa lagi? Migrain ya. Itu karena gagalnya coping. Tapi kalau dia memiliki coping yang tepat ya, justru malah menjadi stresor, itu menjadi tantangan ya untuk meningkatkan prestasi. Nah ini kalau dalam perspektif Islam ya, ini saya satu ayat ini sudah menyelesaikan semua ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubun bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi surat A'rad ini sebetulnya selesai sebetulnya. Cuma kan ada orang cerita ya, suatu sudah sholat, sudah zikir, tapi kok nggak hilang-hilang ya ketakutannya. Mengapa kok nggak tentram-tentram juga ketika saya sudah melakukan ritual ya, atau mungkin sudah mengingat Allah ya, dengan berbagai ibadah. Ya. Memang harus dikaji juga sejauh mana ya bentuk keimanannya ya, dan seperti apa cara dia mengingat Allah. Ya.
Jadi kalau orang yang beriman itu ada beberapa syarat ya. Syaratnya apa? Memiliki penerimaan ya, tidak keberatan dengan qada qadarnya Allah. Yang kedua, menerima dengan senang hati ya, aturan-aturan atau syariat Allah itu kunci ya. Kalau dua itu diterima dengan lapang ya, dengan senang, imannya utuh. Nah kemudian dengan mengingat Allah ya, itu memang harus betul-betul Allah yang diingat ya. Tapi kalau kemudian mengingat yang lain ya, selain Allah itu pasti muncul lagi cemasnya. Jadi kuncinya ayat ini memang ada di iman ya, dan bagaimana cara mengingat Allah. Jadi Allah tidak hilang timbul, tapi selalu Allah saja. Nah, pasti akan menjadi tentram. Jadi ada banyak hal yang memang kadang orang menerapkan satu ayat ini ya, tapi akhirnya menentang ayat ini kan. Karena apa? Karena sudah dzikir ya, tapi cemasnya nggak hilang, sedihnya nggak hilang. Nah, harus dikaji bentuknya imannya seperti apa dan bagaimana cara mengingat Allah. Nah, ini sebagai contoh ya terkait dengan ibadah sholat ya. Rasulullah itu kalau ingin beristirahat untuk rileks ya, itu minta Bilal ya melantunkan azan ya, dan kemudian dengan melalui sholat ini menjadi penenang. Karena sholat adalah apa? Sholat itu sila ya, sila itu berhubungan antara manusia dengan Khalik ya. Jadi yang diingat hanya Allah saja. Karena ketika mengingat yang lain, yang apalagi kejadian yang dilaluinya, nah, pasti akan goncang ya ininya, amigdalanya ya. Ya ini beberapa ayat yang harusnya menjadikan kita memiliki pemikiran luhur ya, bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua tertulis. Jadi ada lauh mahfuz. Jadi disebut ya, penanya telah kering kan untuk qadar itu. Ini juga ada ayat yang terkait dengan agar tidak bersedih ya terhadap yang luput dari kamu, dan juga tidak gembira terhadap yang berikannya. Tidak terlalu gembira. Jadi ini memang ya mengajarkan kita ya bahwa kalau bisa netral ya. Ada kebaikan ya bersyukur ya dengan biasa saja. Kemudian ketika ada kesedihan ya dia tidak kemudian larut ya dalam kesedihan. Ada ayat juga ya Al-Baqarah 216 ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Allah yang mengetahui apa-apa yang baik bagimu dan kamu tidak mengetahui. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang terkait pelipur lara hati orang beriman ya. Kalau Anda baca yaitu harapannya tadi terjadinya apa? Peran neokorteks atau fungsi-fungsi luhur ya, sebelum dia merespon amigdala. Ini ada istilah yang harus Anda ketahui juga ya, ada istilah perubahan stresor menjadi eustress yaitu berhasil ya. Tapi kalau stresor menjadi distress itu coping mekanismenya gagal. Jadi kalau kita mendapat kejadian ya, kemudian kita berpikir tentang qada qadar ya, kemudian kita berpikir tentang harus redho ya terhadap qada qadar ya, itu kita menjadi tenang. Tapi kalau kita kemudian menunjukkan ya rasa tidak puas ya, apalagi menghujat Tuhan ya, yang terjadi akan muncul distress. Jadi kalau konsep coping pada Islam ya sebenarnya itu awalnya itu dari apa? Surat A'rad 28 itu ya, dan beberapa ayat yang mendukung ya. Nah ini yang seorang Culliford ya, tahun 2000 mengatakan bahwa potensi diri selalu bersifat
bersikap tabah dan ridho ya. Ridho itu artinya apa? Menerima ya, tapi menerima dengan apa? Dengan rasa suka ya. Oh, itu nggak gampang ya. Menerima dengan rasa suka. Setiap kejadian. Mengapa dia menerima dengan rasa suka? Karena yang memberikan adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang maha abadi hakiki ya, yang maha tak terbatas, yang maha tinggi. Kita kan hanya sekedar apa? Hamba ya, hamba yang lemah, yang butuh Allah ya, hamba yang betul-betul bergantung kepada Allah. Ya, juga nanti kalau di ayat 155 sabar ya. Nah, kita bicarakan soal kodok kodar ya. Jadi kodok kodar itu kalau bahasa Inggrisnya itu kalau kodok kodar itu locus of control eksternal. Nah, kalau ikhtiar itu locus kontrol internal. Nah, kita sempurnakan dalam Islam bahwa locus of control internal ini sebenarnya juga dibatasi locus kontrol eksternal. Jadi locus internal itu memang ada di dalam kontrol eksternal. Jadi sehebat apapun kita ya ingin berusaha atau berikhtiar ya untuk maju atau dan lain-lain, tapi kalau memang sudah tertulis ya, itu memang sulit. Hanya saja diketahui bahwa takdir yang sudah ditulis itu dibuka enggak rahasianya? Dibuka enggak atau kita bisa tahu enggak rahasia itu? Saya mau tanya ke Anda. Anda tahu kodok kodar Anda? Enggak. Besok saja kan kita enggak tahu. Jadi sifatnya rahasia. Karena sifatnya rahasia, akhirnya ikhtiar kita adalah bentuk ujian. Tapi kalau itu dibuka ya, Anda sudah tahu nanti ujung-ujungnya masuk neraka misalnya ya. Wah, itu namanya kedoliman Allah kan, atau keterpaksaan. Jadi kalau rahasia itu dibuka ya itu kedoliman atau keterpaksaan manusia. Tapi kalau ditutup rapat ya, itu yang disebut ujian. Bagaimana kita menjalani hidup ya. Jadi hati kita meyakini kodok kodar ya, tapi tangan dan kaki kita berikhtiar terus saja tanpa putus asa. Jadi ini harus dimaknai gitu ya. Ini ada beberapa terminologi ini ada di buku-buku psikolog ya. Cuma kalau yang psikologi nggak disebutkan, eksternal itu melingkupi internal. Kalau dalam Islam ya internal itu ada di dalam kendali eksternal. Cuma sifatnya rahasia. Jadi kalau kita punya religiusitas ya, kita akan bisa memahami tentang locus of control. Jadi ini area ikhtiar ya. Ini area kodok kodar. Ya dengan internal Anda bisa berbuat apa saja ya. Dengan eksternal Anda tertekan. Tapi sebetulnya ini ada di dalam eksternal. Ya, saya kira penelitian yang terkait dengan pengaruh ibadah ritual ya, itu banyak sekali ya. Kalau ini spirit ininya ya, spirit dari Rasulullah ya, bahwa hendaklah kamu mendengar salat malam ya, karena itu tradisi orang-orang soleh. Sungguh salat malam mendekatkan dengan Tuhanmu, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa dan mengusir penyakit dari tubuh. Ini syarat Rasulullah ya. Nah, kita lihat beberapa penelitian yang terkait ya. Nah, Soleh tahun 2000 ya, meneliti bahwa tahajud ini meningkatkan respon ketahanan imunologik. Jadi ini sudah diteliti ya, jadi beberapa parameter imun meningkat. Biasa mau menyampaikan tadi ada gambar ini yang harus dipahami tentang imunitas ya. Nah ini, jadi sebetulnya ada mediator ya, yang namanya NF-kB ini ya. Ketika ada stres dia akan meningkat. Tapi di luar otak ini dia bisa tertekan oleh adanya kortisol ya.
dan juga terkait dengan aktivitas simpatik ya, ini akan muncul. Dan ternyata aktif simpatik ini juga memacu di sini ya. Yang ini Anda pernah tahu lah apa skema alur ya, sehingga mengapa imun itu menjadi melemah. Ada juga hormon oksitosin ya. Nah, oksitosin ini dikaitkan dengan religiusitas atau spiritualitas. Jadi semakin tinggi religiusnya ya, dia akan dikatakan ini oksitosin yang tinggi. Dan dia berdampak yang bagus ya, oksitosin itu. Berdampak positif. Orang yang rajin sedekah ya, orang yang banyak berbuat baik itu oksitosinnya pun naik. Ini juga peran oksitosin ya. Jadi kalau ada social cognition ya, stress response ya, itu tetap juga memacu ya keluarnya oksitosin. Di mana letaknya oksitosin? Hipofisis posterior ya. Letaknya di hipofisis ya, bagian posterior. Bersama dengan itu apa? ADH juga di posterior. Ya. Jadi dia sebagai netralisasi ya, netralisasi kortisol sebetulnya, oksitosin itu. Jadi kalau orang yang religiusitasnya bagus ya, pasti respon oksitosinnya memadai ketika kortisol meningkat. Nah tadi dokter Sagiran tadi ya, yang barusan di kuliah, dia membahas tentang mukjizat gerakan sholat. Anda bisa membaca ya bahwa sebetulnya seluruh gerakan sholat bertujuan meremajakan tubuh. Ya. Jika tubuh lentur, kerusakan sel dan sedikit terjadi, apalagi jika dilakukan secara rutin, maka sel-sel yang sudah dapat segera tergantikan, regenerasi pun berangsur. Ya, termasuk sistem imun. Ya penelitian yang lain juga pengaruh baca Al-Quran ya pada sel-sel tubuh. Ini oleh Profesor Dr. Susen ya, dan seterusnya ya. Al-Qadi Alfred ini ujungnya adalah optimalisasi fungsi sel. Jadi ketika diperdengarkan Al-Quran itu ternyata terjadi vibrasi ya, vibrasi sel-sel dalam tubuh kita ya, dan menjadi optimal fungsinya. Jadi kalau Anda mendengar musik rock ya, hingar-bingar ya, tapi dibandingkan murotal ya, kira-kira bagaimana? Ya, yang hingar-bingar akan merusak tubuh kita. Tapi murotal ya dia mengoptimalisasi fungsi sel. Ini sudah diteliti ya, jadi bukan hoax atau bukan hanya mitos ya, tapi sudah ada penelitiannya. Anda bisa cek aja nanti di web ya. Ini juga bentuk pelipur lara kita ya, kalau seandainya ada musibah ya, baik itu susah ya, sedih, penyakit, gangguan menumpuk pada dirinya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi ada kafaroh ya, semacam penghapus dosa. Ya, ini keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah ya, terkait keimanan. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Dan jika aku sakit, fa ya, maka ya. Jadi ini sebenarnya kalau kata-kata fa itu langsung ya, nggak ada jeda, langsung. Ketika sakit, ya Allah segera akan menyembuhkan. Nanti tinggal bentuknya seperti apa ya, baru kita jalani ya kalau sudah ya melakukan ikhtiar pengobatan. Ya ini yang terakhir ya. Dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala ini salah ini dicobanya dengan berbagai macam, siapa yang ridho menerimanya maka dia akan menerima keridhoannya. Tapi kalau yang murka ya, dia juga sebabnya mendapat kemurkaan. Jadi pentingnya berselaras ya antara jiwa ya dengan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ridho tadi maknanya apa ridho itu? Menerima dengan rasa suka ya. Wah itu perjuangan gitu. Tapi kalau Anda terus berjuang ya untuk menerima ya kejadian yang buruk ya dengan rasa suka, wah itu hebat ya. Anda akan bebas ya, bebas dari
distres. Tapi setiap ada stres Anda menjadi eustress. Yaitu teorinya ya, tapi mari kita berusaha untuk ke arah sana. Takutnya Anda menuntut saya nanti, itu yang ngomong sudah bisa nggak itu? Saya juga belum bisa ya, sepenuhnya redho itu. Orang mesti ada pergolakan ya. Tapi kalau kita kembali ya terkait dengan qada qadar Allah ya, dan Allah yang tahu yang terbaik ya, nah kita menjadi tenang. Anda misalnya ikut pretest ya, pretest Kislab, gagal ya, disuruh pulang ya. Ya satu Anda harus tarik nafas dulu, tarik nafas, kemudian wah ini qada qadar Allah ya. Sudah berusaha, sudah baca ya, tapi tetap nilainya kurang ya. Ini yang terbaik ya gitu aja. Tapi kalau Anda terus merasa menyesal belajar ya, atau mungkin menyalahkan soal-soal yang dikeluarkan Kislab, ya Anda kayak orang yang murka ya dengan ketentuan ini. Ya nanti yang muncul juga murka Allah. Tapi kalau cepat menerima ya sudahlah, nanti besok lagi diusahakan ya yang lebih baik. Ya saya kira itu ya prosesnya ya terkait dengan psikoneuroimunologi ya, yang pada akhirnya adalah membuat kesehatan imunitas kita. Baik, ada yang mau disampaikan?